Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi salih dan salihahnya kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kelas 3, siap, semangat, dan pantang menyerah. Nah, Bu Anggun mau tanya nih, kalian sudah siap belum dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Bu Anggun berharap anak-anak sudah siap. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Alhamdulillah, hari ini Bu Anggun kembali lagi membersamai Ananda kelas 3 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masih belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang khususnya hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tumbuhan itu juga bergerak. Tumbuhan itu bernapas. Tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan memerlukan makanan dan minuman. Tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Tumbuhan juga tumbuh. Tumbuhan itu bergerak. Nah, tumbuhan bisa bergerak karena dua hal. Yang satu karena adanya pengaruh dari luar, yang satunya karena dia bergerak sendiri. Yang terpengaruh dari luar biasanya jika terkena angin dia bergerak. Tumbuhan bisa bergerak karena terkena angin. Kemudian ada juga bunga matahari yang terkena rangsangan cahaya matahari sehingga dia bisa bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Itu juga dari luar. Nah, menjalarnya akar ke berbagai tempat. Akar pada tumbuhan itu bisa menjalar kemana-mana. Itu disebabkan karena dia juga mengalami pertumbuhan. Namun itu juga disebut dengan bergerak karena kemauannya sendiri, karena dirinya sendiri. Kemudian ada juga tumbuhan yang layu akan segar kembali jika disiram. Ini juga terpengaruh karena adanya air. Ketika tumbuhan layu, baratnya dia akan menunduk, kemudian ketika dia sudah mendapatkan air, maka dia akan berdiri tegak istilahnya. Tumbuhan itu bernapas. Nah, ini kemarin kita sudah belajar bahwa tumbuhan bisa bernapas menggunakan stomata yang terdapat pada daun. Kemudian apabila tidak menggunakan stomata, dia juga bisa bernapas menggunakan pori-pori yang terdapat di batang. Kita bahas ya, ternyata di dalam tumbuhan yang warna hijau itu, daun-daun yang berwarna hijau itu, ternyata di daunnya terdapat stomata yang digunakan untuk menyerap oksigen. Nah, selain dengan daun, dia ternyata juga bisa menyerap oksigen menggunakan pori-pori yang terdapat pada batang. Setelah didapat, kemudian diproses sehingga proses yang dimana proses itu dinamakan penapasan, kemudian dapat menghasilkan karbon dioksida dan energi. Tumbuhan juga berkembang biak. Ada dua cara, yaitu vegetatif atau sering disebut tak kawin, dan generatif atau yang disebut dengan kawin. Nah, contoh dari vegetatif itu ada banyak, tetapi vegetatif dibedakan menjadi dua dulu, yaitu ada vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan.
Contoh vegetatif alami ada spora, tunas, umbi, rizoma, geragi. Sedangkan yang buatan ada stek, cangkok, dan okulasi. Kemudian contoh dari perkembangbiakan generatif yaitu adanya penyerbukan. Ada dua cara, penyerbukan secara sendiri atau penyerbukan karena ada perantara. Nah, untuk sementara kita tahu dulu kalau ternyata perkembangbiakan tumbuhan itu ada vegetatif dan generatif. Sedangkan contoh-contohnya sudah Bu Ami sebutkan. Nah, kita akan membahas bagaimana contoh dari bagaimana cara perkawinan ini baik yang vegetatif maupun generatif ketika kita sudah sampai di subtema 4. Sekarang kita tahu dulu ya kalau ternyata perkembangbiakan tumbuhan ada dua, secara vegetatif dan generatif, dan caranya pun ada banyak. Tumbuhan memerlukan makanan dan minuman. Yang pertama, tumbuhan perlu disiram agar tidak mati. Nah, ketika kita menyiram tanaman, jika kita tidak menyiramnya, maka tanaman yang kita tanam biasanya akan mati karena kekurangan air. Namun, ada juga tanaman yang hanya membutuhkan sedikit air dan dia bisa hidup di gurun bertahan lama seperti kaktus. Nah, yang unik dari tanaman itu memerlukan makanan. Akan tetapi, tumbuhan atau tanaman merupakan organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri. Jadi dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ini disebut dengan proses fotosintesis. Nah, tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri apabila dia terkena sinar matahari, terus adanya karbon dioksida dan air. 3 hal tersebut ternyata digunakan tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri, sehingga nanti menghasilkan seperti gula, tetapi maksudnya di dalam gula ini adalah glukosa dalam tumbuhan dan juga menghasilkan oksigen atau udara yang segar. Tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Jelas ya, tadi sudah dicontohkan bahwa biasanya tumbuhan peka terhadap rangsang sehingga dia melakukan sebuah gerakan yang diartikan kalau ternyata tumbuhan juga bergerak. Yang pertama, tumbuhan putri malu bila disentuh maka daunnya akan menyusup dan peka terhadap sentuhan. Bunga matahari, dia selalu bergerak mengikuti arah sinar matahari. Kemudian bunga mekar, bunga tulip pada musim semi. Bunga tulip akan mekar apabila sudah jatuh musim semi. Kemudian ada bunga kantong semar akan menguncupkan daunnya ketika ada serangga hinggap di tubuhnya. Itu terjadi, gerakan-gerakan ini terjadi apabila terjadinya karena adanya rangsangan. Tumbuhan juga tumbuh. Nah, ini sudah jelas ya, apabila ada ananda yang senang sekali bertanam atau pernah bertanam cabai atau mungkin pernah bertanam kacang hijau, pasti tahu kalau apabila kita merawatnya dengan baik, maka tanaman itu akan tumbuh dengan baik juga. Dengan terkena sinar matahari, terkena air. Nah, ketika tumbuh maka dia tidak akan hanya kecil terus, tapi dia akan bertumbuh menjadi besar dan tinggi. Bahkan kalau sudah besar, ada yang sudah berbuah. Seperti halnya dengan di sini ada gambar tentang kecambah ya, pertumbuhan kecambah. Ada juga pertumbuhan bunga mawar. Kemudian ada juga pertumbuhan singkong yang tadinya hanya batang saja, kemudian tumbuh menjadi pohon singkong yang kecil, kemudian karena adanya proses makan dan minum sehingga tumbuhan itu menjadi besar, tinggi. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup terutama tumbuhan. Sekarang ayo kita buktikan bahwa tumbuhan itu bernapas. Nah,
ini adalah tugas anak-anak ya. Hari ini coba anak-anak untuk praktek. Nah, lakukanlah kegiatan berikut untuk mengetahui bahwa tumbuhan atau tanaman benar-benar bernapas. Yuk kita ikuti langkahnya. Langkah-langkah membuktikan tumbuhan bernapas. Yang pertama, anak-anak siapkan sebuah tanaman pada pot. Tanaman yang kecil saja, tidak usah besar-besar. Kemudian satu buah plastik, satu helai pengikat. Pengikatnya boleh rafia, boleh karet atau tali lainnya. Kemudian salah satu daunnya ditutup dengan plastik dan diikat perlahan. Jadi daunnya itu dimasukkan ke dalam plastik sedikit saja tanpa dipotek ya. Jangan dipotek. Biarkan tetap seperti itu. Kita hanya memasangkan plastiknya, kemudian diikat di bagian batang daunnya tanpa merusak tanamannya ya. Dilakukan dengan berhati-hati. Kemudian letakkan pot tersebut atau tanaman tersebut di tempat yang terkena sinar matahari. Setelah itu akan terlihat ada embun pada plastik tersebut. Beberapa menit kemudian setelah diikat dengan plastik, setelah dimasukkan ke dalam plastik dan diikat menggunakan tali, maka akan keluar embun-embun atau plastiknya akan menjadi embun. Apabila tanaman itu bernafas. Nah, dari percobaan yang kamu lakukan, apakah tanamanmu juga bernafas? Kira-kira tanaman di rumah kalian itu berembun enggak nanti kalau dimasukkan ke dalam plastik? Kalau berembun berarti benar tanaman itu juga bernapas atau tanaman kalian juga bernapas. Coba di rumah ya. Nanti silakan difotokan hasilnya lalu dikirimkan kepada Bu Anggun. Nah, tugasnya cukup praktek ini saja asalkan anak-anak benar-benar paham dan menjalankannya dengan baik. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.